Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya Bu. Jangan lupa untuk merapikan meja dan kursinya, kemudian meletakkan alat-alat tulisnya ke atas meja. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Untuk itu, Ibu minta kepada Erika memimpin doanya. Baik Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Nihil Bu. Ditya. Oke. Anak-anak ibu, kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang bab 2 yaitu himpunan, di mana materinya tentang pengertian dan penyajian himpunan. Untuk itu, Ibu harap anak-anak dengan serius mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu bertanya apakah anak-anak ada yang sudah membaca tentang himpunan? Udah Bu. Bagus sekali. Pada pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, di mana Ibu akan mengelompokkan siswa terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, untuk itu Ibu harap anak-anak Ibu mengikutinya dengan baik. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dan dengan metode diskusi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan menyatakan himpunan, bukan himpunan, himpunan bagian, himpunan serta, komplement himpunan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Selanjutnya, melalui lembar kerja peserta didik yang terdapat permasalahan berkaitan dengan himpunan, peserta didik dapat menemukan konsep himpunan. Selanjutnya, melalui permasalahan yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik tersebut, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang himpunan tersebut. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan bercerita. Nah, di sini anak-anak Ibu, siapa yang kalau hari Ahadnya pergi menemani orang tua ke pasar? Erika Bu. Iya Erika, kamu pergi kemana? Ke pasar mana? Pasar Dupa Bu. Oh, ke pasar Dupa. Nah, di pasar Dupa, pedagang apa saja yang Erika lihat? Pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang buah, pedagang bumbu-bumbuan, juga pedagang baju Bu. Banyak sekali ya di pasar Dupa pedagangnya. Iya Bu. Lengkap gitu kan? Nah, kalau misalnya mamanya Erika ingin masak daging pada hari itu, kira-kira Erika dan Ibu Erika pergi ke pedagang yang mana? Pedagang daging. Ya, kalau misalnya adik Erika membeli snack-snack gitu, Mama dan Erika pergi kemana Erika? Pedagang buah Bu. Bukan pedagang buah ya Erika. Erika akan pergi ke tempat penjual snack-snack. Kalau misalnya Erika ingin makan buah anggur, Erika nanti pergi ke pedagang apa? Pedagang buah Bu. Betul. Dari pedagang-pedagang yang dijelaskan tadi, tempatnya tuh dibedakan apa sama Erika? Satu lokasi tapi beda-beda tempat Bu. Beda-beda tempat. Berarti ada pengelompokan di sana tidak? Iya Bu. Pengelompokan itulah yang kita bisa sebut dengan himpunan, di mana setiap pedagang-pedagang tadi seperti pedagang buah ditempatkan di sebuah lokasi, misalnya di depan gitu kan, pedagang ikan di bagian belakang. Nah, itu yang bisa kita bilang himpunan, karena himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang sama gitu. Pedagang-pedagang tadi itu adalah salah satu contoh
himpunan yang akan kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih paham mengenai pembelajaran kita tentang himpunan, Ibu akan memutar sebuah video. Mohon disimak. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari video yang telah kita tonton, kita akan mendapatkan bahwasannya dengan kita mempelajari himpunan ini, kita akan mudah dalam mendata menu yang ingin kita belikan. Seperti kayak yang sudah kita jelaskan tadi, Erika dan mamanya pergi ke pasar itu kan, apabila yang sejenis bisa langsung kita ke suatu tempat itu. Jadi mengirit waktu, biaya juga. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui tujuan, manfaat, dan gambaran dari pembelajaran kita, langsung saja kita kegiatan pertama. Mohon kepada anak-anak ibu untuk membuka buku siswanya pada halaman 102. Baik, Bu. Nah, setelah kita perhatikan halaman 102, maka kita akan melihat pada kegiatan 2.1, yaitu memahami konsep himpunan dan diagram Venn. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan itu biasa dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, dan gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora atau kelompok tumbuh-tumbuhan dan kelompok fauna atau kelompok hewan. Nah, di dalamnya masih ada kelompok lagi, yaitu vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari juga, kita akan menemukan teman-teman yang berasal dari suku Jawa, suku Melayu, suku Minang, suku Dayak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan tersebut kalau di dalam matematika kita kenal sebagai himpunan. Nah, untuk itu ayo kita amati gambar 2.1 di mana gambar tersebut yaitu pembagian grup Piala Dunia 2014 di Brazil. Nah, di situ terdapat grup A sampai grup H, berarti ada 8 grup ya. Setiap grup itu anggotanya ada 4 negara, ya kan? Di himpunan negara yang tergabung di grup A itu terdiri dari Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Nah, coba kalian amati fakta yang dapat kalian simpulkan dan tuliskan fakta serta pertanyaan mengenai pembagian grup yang terdapat di gambar 2.1 tersebut. Selanjutnya, kita membuat
diagram Venn terdapat gambar 2.2 ya, ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan tersebut dinotasikan dengan huruf kapital ya. Himpunan A itu ada Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Kita dapat menyatakan himpunan itu dengan cara huruf kapital sama dengan kurung kurawal anggota-anggota dari suatu himpunan, nanti ditutup kurawal lagi gitu kan. Himpunan A itu memuat Brazil, maka Brazil itu dikatakan sebagai anggota dari himpunan A, atau bisa juga disebut dengan elemen himpunan A. Lambang elemen itu seperti sisir ya. Himpunan B memuat Spanyol, maka Spanyol itu kita bisa katakan sebagai elemen dari himpunan B. Sama seperti Brazil tadi, dilambangkan dengan Spanyol, sisir B gitu kan. Nah, himpunan A itu tidak memuat Australia, maka Australia itu bukan anggota himpunan A. Untuk simbolnya dapat kita nyatakan dengan Australia, gambar sisir dicoret A gitu. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Karena tadi Ibu telah menjelaskan bahwasanya kita menggunakan metode diskusi kelompok, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, pembagian kelompoknya dimulai dari meja depan bagian kanan, di mana itu adalah kelompok pertama. Nah, untuk kelompok kedua itu yang bagian tengah, untuk kelompok ketiga itu di bagian kiri. Selanjutnya untuk kursi bagian belakang untuk kelompok 4, yang tengah ini kelompok 5, dan selanjutnya kelompok 6. Langsung saja ya anak-anak Ibu untuk membuat lingkaran, dan jangan lupa untuk merapikan kembali kursinya ya setelah dibuat lingkaran tersebut. Baik, Bu. Kepada Erika, tolong bagikan LKPD ini kepada setiap kelompok ya. Iya, Bu. Apakah anak-anak Ibu semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Bagus. Buka ya LKPD-nya. Kemudian anak-anak baca dulu petunjuk yang ada di situ. Ibu berikan waktu 3 menit untuk membaca petunjuknya. Baik, Bu. Selanjutnya, di dalam LKPD sudah terdapat permasalahan dan gambar-gambar yang harus kalian amati. Di sana, permasalahan dan gambar-gambar yang diamati diselesaikan dengan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, tidak boleh berjalan-jalan ya. Iya, Bu. Waktu diskusi kelompok tersebut yaitu 20 menit. Jika ada pertanyaan mengenai atau hal-hal yang kurang jelas yang terdapat di dalam LKPD, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Jika terdapat pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas yang terdapat di dalam LKPD, anak-anak Ibu boleh bertanya kepada Ibu, dan anak-anak juga boleh menggunakan sumber lain, sumber belajar lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Baik, Bu. Baiklah anak-anak Ibu semua, sepertinya waktu 20 menit itu sudah habis, maka Ibu akan menunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang akan menampilkan hasil presentasinya, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Nah, untuk kelompok lainnya, silahkan kalian amati hasil diskusi dari teman kalian, kemudian berikan tanggapan sesuai dengan apa yang kalian telah dapatkan. Baik, Bu. Untuk itu, kepada kelompok 5, maju ke depan. Terima kasih kepada kelompok 5. Di sini, kelompok siapa yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Baik, Erika dari kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, apa tanggapan Erika mengenai kelompok 5? Sesuai dari kelompok kami, penyampaian dari kelompok 5 itu sudah pas dan bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali kelompok 1 dan kelompok 5 ya. Silahkan kelompok 5 duduk kembali. Penjelasan dari kelompok 5 sudah benar, tapi di sini Ibu akan menyimpulkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Ya, Bu. Jadi, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang sejenis atau yang sama dikelompokkan di dalam suatu perkumpulan yang jelas. Contohnya tadi seperti pedagang yang ada di pasar kan. Himpunan tersebut biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Lalu penyajian himpunan itu dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama dapat dinyatakan dengan menyebut anggotanya. Contoh, himpunan A sama dengan
3, 5, 7. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Di sini, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Caranya, A adalah himpunan yang beranggotakan bilangan ganjil yang kurang dari 8 dan lebih dari 1. Yang ketiga itu ada dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya kita menggunakan himpunan A juga ya. Contohnya himpunan A sama dengan kurung kurawal X. Contohnya A di mana X besar dari 1 dan kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, anggota suatu himpunan biasa kita nyatakan dengan misalnya X. Nah, untuk himpunan A tadi, karena himpunan A terdiri dari 3, 5, dan 7, kita misalkan anggota dari himpunan A adalah X dan dapat kita nyatakan sebagai 3 anggota dari A, 5 anggota dari A, 7 anggota dari A. Untuk yang bukan anggota dari himpunan A, maka kita dapat menyatakan dengan 1 bukan anggota A, himpunan A, 2 bukan anggota himpunan A, 4 bukan anggota A. Selanjutnya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggotanya. Nah, kalau di sini himpunan A memiliki anggota 3, 5, 7, sedangkan himpunan kosong tidak memiliki anggota. Biasanya himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal tanpa anggota atau bulat terus digaris. Nah, selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan di mana anggota-anggotanya terdiri dari semua anggota atau objek yang sedang kita bicarakan. Biasanya, himpunan semesta dilambangkan dengan S. Selanjutnya, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya bilangan yang dinyatakan dalam suatu himpunan. Dilambangkan dengan N, nama himpunan. A misalnya. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang semesta himpunan, kardinalitas himpunan, himpunan bagian, diagram Venn, serta operasi biner pada himpunan. Untuk memantapkan pemahaman anak-anak ibu semua mengenai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ibu akan memberikan PR. Nanti kasih soalnya ke Erika. Erika, tolong kasih soalnya kepada teman-teman ya. Ya, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu minta kesediaan Erika untuk membacakan doa kembali. Baik, Bu. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun berkata-kata. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq.